Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku. Dan pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang topik yang cukup, menurut aku sih seru ya teman-teman, yaitu tentang bertemu kembali dengan inner child gitu. Teman-teman ada yang inget gak sih, kalau dulu itu, waktu kita kecil, kita itu sering banget yang namanya main gitu teman-teman. Kita itu entah itu kita main Barbie-Barbian, main boneka-bonekaan, terus kita juga main mobil-mobilan, kita juga main sama teman-teman lainnya gitu, dengan cara kita sepedaan bareng kah, atau misalkan olahraga bareng, atau misalkan kita kayak kejar-kejaran bareng aja gitu. Semakin kita bertambah usia gitu teman-teman, yang dimana kita sekarang sudah beranjak menjadi seorang dewasa, dan sepertinya masa-masa kita pas anak kecil itu tuh kayak udah secara perlahan itu memudar sampai sekarang mungkin kita itu lupa gitu ya teman-teman, kalau dulu kita waktu kecil tuh seringnya ngapain sih. Nah menurut aku teman-teman, aku rasa cukup wajar ya kalau jadinya itu semakin kita dewasa, kita jadi lupa sama hal-hal yang pernah kita lakuin sebagai seorang anak kecil dulu gitu teman-teman. Dan menurut aku wajar banget juga gitu ketika kita sudah beranjak dewasa, yang namanya inner child kita itu tuh jadinya memudar, menghilang, atau bahkan mungkin di beberapa waktu untuk beberapa dari kita jadinya nggak mengenali lagi gitu siapa sih inner child aku gitu. Nah kalau menurut aku pribadi, inner child di pandangan aku itu adalah jiwa kecil di diri kita yang selalu ada dari kita lahir sampai sekarang, dan juga sampai kita nanti dewasa nanti gitu, atau sampai kita tua nanti gitu teman-teman. Nah si jiwa kecil ini kalau menurut aku pribadi teman-teman, itu berisikan impian-impian, kebahagiaan-kebahagiaan kecil, terus juga kesenangan-kesenangan kecil atau kesenangan-kesenangan sederhana, terus juga tujuan kita itu sebenarnya di dunia kita itu pengennya ngapain gitu teman-teman. Ketika kita lahir di dunia ini, yang dimana kita itu adalah seorang jiwa kecil gitu ya yang muncul di dunia, kita hidup di dalam sebuah tubuh, kita mulai bertumbuh gitu teman-teman, dari yang awalnya anak kecil, terus habis itu beranjak menjadi remaja, kemudian dewasa gitu teman-teman. Nah, yang pada awalnya si jiwa kecil ini itu mengambil alih keseharian kita, rutinitas kita, dan kesibukan kita dengan cara ya waktu kecil kita sering main bareng sama teman, terus kita kayak nggak ada pikiran soal kedepannya aku harus kayak gimana ya dan segala macemnya. Jadinya si inner child ini itu istilahnya cukup utuh gitu ketika kita masih kecil, karena kebutuhannya itu ya cukup tersalurkan gitu dari kita ya sebagai seorang anak kecil, suka lari-larian, main-main, dan melakukan hal-hal yang kita senangi gitu. Nah tapi masuklah ke tahapan remaja gitu misalkan teman-teman, yang dimana pada saat tahapan remaja kita itu jadi lebih fokus untuk bagaimana caranya kita untuk membangun image ini, atau misalkan bagaimana caranya kita untuk memulai menjadi aktif gitu, aktif dalam bidang akademika atau aktif dalam bidang yang lainnya gitu. Kita mulai ada pikiran-pikiran untuk membangun diri kita sendiri sebagai seorang dewasa itu seperti apa. Dan jadinya
waktu yang pada awalnya itu kita gunakan hanya untuk bermain aja, hanya untuk memenuhi kebutuhan inner child aja, pas kita udah remaja itu jadinya mungkin kebagi setengah gitu ya teman-teman. Jadi oke, 50%-nya masih bisa main sama teman-teman, 50%-nya itu mungkin masih bisa jalan-jalan, ngelakuin hal yang kita suka sama diri kita sendiri. Tapi 50% lainnya itu udah diarahkan ke bagaimana cara kita membangun diri sendiri saat ini dan juga tujuan kita di masa depan itu seperti apa gitu. Nah, kemudian teman-teman beranjak lagi ke fase dewasa gitu. Aku bisa bilang mungkin dari yang pada saat remaja 50-50 gitu, itu jadi porsinya lebih besar lagi gitu, keambil ke kehidupan dewasa saat ini gitu. Jadinya di saat dewasa, mungkin 80% dari diri kita itu fokusnya ke sana gitu. Bahkan aku bisa bilang mungkin berbeda-beda setiap orang, mungkin ada yang 80%, ada yang bahkan 90%, dan bahkan ada juga yang 100% itu jadinya mikirin ke diri saat ini dan juga diri di masa depan gitu. Sampai-sampai ya si inner child ini tuh porsinya tuh sangat amat sedikit gitu. Ya bisa dibilang dari 0% sampai 20% aja gitu. Ya gimana nggak inner child-nya itu ngambek, atau ya gimana inner child-nya itu nggak merasakan diabaikan, atau gimana nggak si inner child-nya itu jadi rasanya menghilang dari kehidupan kita gitu teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang lumayan cukup familiar dengan yang namanya inner child ini, inner child itu sering banget diasosiasiin sama luka kita yang belum terselesaikan dari masa lalu gitu. Tapi teman-teman, kalau menurut aku pribadi gitu ya, inner child ini itu lebih dari hanya sebuah luka dari pengalaman-pengalaman masa lalu kita gitu. Melainkan inner child adalah hal-hal atau apapun itu yang membuat kita itu hidup sebagai seorang manusia gitu. Aku rasa ketika seseorang individu itu bilang bahwa mereka nggak mengenali diri mereka itu siapa gitu, aku rasa itu cukup besar porsinya terjadi karena mereka itu sudah terlalu jauh sama inner child mereka gitu. Dan makanya teman-teman, menurut aku pribadi gitu, penting banget buat diri kita sebagai seorang dewasa itu untuk mengenali inner child kita gitu. Terus gimana sih caranya buat kita itu untuk bertemu ataupun bertemu kembali dengan inner child kita gitu, yang kerasanya udah jauh banget gitu teman-teman. Coba deh kita pikirin lagi gitu. Kira-kira waktu kita masih kecil gitu, apa aja sih yang sebenarnya kita sering banget lakuin dan kita suka banget untuk ngelakuin gitu. Ketika kita ngelakuin itu kita happy banget gitu, lepas banget gitu. Misalkan, kira-kira waktu aku kecil, aku itu suka makan apa ya? Oh iya ya, ternyata aku waktu kecil tuh aku suka makan buah pisang gitu, misalkan. Nah boleh gitu teman-teman, kita coba untuk membelikan pisang gitu buat diri kita sendiri. Terus kemudian kita rasain gitu, perasaan apa sih yang muncul ketika misalkan kita beli es krim pisang gitu, atau misalkan kita beli cake pisang gitu. Apakah rasanya itu happy gitu, atau apakah muncul kesenangan tertentu gitu yang dimana kita itu kayak ya ngerasa ada kerasa bebas itu gitu teman-teman. Atau kita bisa mencoba untuk bertanya lagi gitu ke diri kita, misalkan aku dulu waktu kecil suka main apa sih? Oh iya ya, dulu aku itu suka main boneka gitu. Aku suka main boneka kucing gitu misalkan. Nah boleh juga teman-teman buat kalau kita ada uangnya gitu ya, untuk memberikan satu waktu gitu, entah itu ketika kita lagi
setelah mendapatkan sebuah pencapaian tertentu atau apapun itu gitu. Tapi aku rasa boleh banget untuk kita meluangkan waktu kita untuk pergi ke mall, terus abis itu nyari toko mainan yang dimana di situ jual boneka kucing yang lucu-lucu misalkan. Nah, dalam proses membeli si boneka kucing yang lucu itu gitu, yang kita pengenin itu gitu, aku rasa kita perlu untuk alert ataupun kita perlu untuk menyadari perubahan perasaan kita gitu. Jadi pada saat kita bersiap-siap gitu, misalkan, oh oke, aku pakai baju, aku pengen pergi ke mall untuk nyari boneka kucing gitu. Nah itu boleh ditanyain gitu, perasaannya gimana nih saat kita itu bersiap-siap untuk beli si boneka kucing ini gitu. Terus udah kita siap-siap dan segala macamnya, kita misalkan jalan gitu ya ke mall yang ada toko mainan besar gitu. Nah, boleh juga teman-teman untuk ditanyain gitu ke diri sendiri ketika kita lagi berdiri di depan toko mainan itu, apa yang sebenarnya diri kita itu rasain gitu. Lanjut lagi setelah masuk ke toko mainan, kita mulai nyari-nyari boneka kucing itu gitu misalkan. Misalkan aku pengen boneka kucing yang loreng-loreng warna pink sama biru gitu. Nah terus aku lihat ke toko mainan itu, terus aku coba cari-cari boneka kucing yang loreng-loreng itu gitu. Nah ketika proses mencari juga, itu kita bisa juga nanyain ke diri kita gitu. Apa yang aku rasain ketika aku itu mencari-cari si boneka kucing loreng ini gitu. Terus kemudian setelah mencari-cari ternyata aku nemuin gitu. Misalkan ada boneka kucing loreng-loreng gitu, tapi bukan pink biru gitu, tapi misalkan warna kuning gitu teman-teman. Nah dari situ akhirnya aku mutusin untuk membeli si boneka kucing loreng itu. Aku ke kasir terus aku bayar gitu. Nah di situ bisa ditanyain lagi gitu ke diri kita, kira-kira apa sih yang diri kita rasain ketika kita sudah membeli boneka kucing loreng kuning itu gitu. Nah teman-teman, aku rasa gitu ya, kalau dari seluruh proses yang tadi untuk membeli si boneka kucing loreng ini, itu terasa bahagia atau terasa bebas gitu, terasa seneng banget dan akhirnya tuh bisa lepas dari stres kita buat sementara gitu teman-teman. Nah aku rasa itu adalah tanda bahwa kita itu berhasil untuk nge-fulfill ataupun berhasil untuk memenuhi keinginan dan juga kebutuhan inner child itu gitu teman-teman. Selain dari melakukan hal-hal yang sudah pernah kita lakukan gitu pada saat kita masih kecil gitu, teman-teman bisa banget juga gitu untuk mencoba bertanya gitu, kira-kira waktu aku masih kecil gitu, apa sih sebenarnya hal-hal yang aku pengen lakuin tapi aku belum kesampaian gitu, atau aku belum sempat gitu teman-teman. Misalkan gitu teman-teman, aku waktu kecil itu sebenarnya pengen banget untuk beli slime atau untuk beli kinetic sand yang pasir-pasir itu gitu. Sebenarnya aku pengen banget buat beli itu, tapi dulu waktu kecil aku nggak dibolehin sama orang tua karena takut jadinya kotor dan berantakan kemana-mana gitu. Misalkan kayak gitu teman-teman. Nah boleh banget juga teman-teman, karena itu adalah suatu hal yang belum sempat kesampaian waktu kita masih kecil gitu ya. Kita boleh banget juga untuk mengajak diri kita untuk mencoba misalkan beli slime itu atau beli kinetic sand itu gitu. Coba kita beli slime dan kinetic sand itu dan lakukanlah proses yang tadi gitu teman-teman, yang dimana kita sering bertanya ke diri kita gitu ya, kira-kira apa sih yang kita rasain gitu ketika kita berhasil membeli slime dan kinetic sand ini gitu. Dan kalau rasanya itu bahagia gitu, berarti itu adalah keinginan inner child yang berhasil untuk terpenuhi dengan diri kita gitu teman-teman. Nah jadi teman-teman, kesimpulannya menurut aku pribadi gitu ya,
Aku rasa setiap orang yang ada di dunia ini, mereka pasti punya yang namanya itu inner child gitu. Dan menurut aku teman-teman, inner child ini adalah seluruh hal termasuk keinginan terbesar kita, impian-impian kita, kesenangan-kesenangan kecil kita, kebahagiaan-kebahagiaan sederhana kita, cinta dan kasih sayang kita, dan juga apa yang sebetulnya kita pengenin di dunia ini gitu teman-teman. Dan aku rasa teman-teman, inner child ini itu sangat amat penting untuk kita penuhi gitu. Sebagai seorang dewasa, aku rasa ini adalah tanggung jawab kita gitu teman-teman untuk menyadari kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh si inner child ini gitu teman-teman. Maka dari itu, bagi teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini itu ngerasa jauh sama inner child teman-teman, ataupun teman-teman di luar sana ada yang merasa seperti teman-teman itu belum kenal gitu atau belum ketemu gitu sama inner child ini, aku rasa boleh banget teman-teman untuk dicoba untuk bertemu kembali dengan inner child ini gitu. Dengan cara mencoba untuk memancingnya dengan melakukan hal-hal yang dulu kita senangi sebagai seorang anak kecil gitu teman-teman. Jangan lupa juga untuk di-assess kembali atau disadari kembali gitu terkait perasaan teman-teman ketika berhasil untuk memenuhi inner child ini gitu. Apakah teman-teman merasa lebih lega atau lebih bahagia gitu? Kalau iya, berarti itu adalah tanda yang baik teman-teman kalau teman-teman itu udah bertemu ataupun bertemu kembali dengan inner child ini gitu teman-teman. Jadi itu aja dari aku teman-teman. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Dan bagi teman-teman yang mau sharing-sharing tentang pengalamannya ataupun pandangannya tentang inner child ini, feel free ya teman-teman untuk sharing di kolom komen. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.